Halo guys, selamat datang di channel Bang Nimo. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang keenam reinkarnasi yang direinkarnasikan berbeda dari diri mereka di kehidupan yang sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan video, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan info update dari channel Bang Nimo. Number 6. Kumoko atau Shiraori. Kumoko merupakan karakter utama dari serial anime ini. Dia direinkarnasikan oleh Di sebagai laba-laba dengan memiliki ingatan milik Wakabahiro atau Di sendiri. Di melakukan hal itu agar dewa yang lain tidak menyadari keberadaan Di dan agar dia bisa terus bermalas-malasan. Tapi hal yang dilakukan oleh Di dengan memberikan Kumoko sedikit dari jiwa dan ingatannya sama sekali tidak merugikan Kumoko. Karena berkat itu, Kumoko jadi memiliki kemampuan berpikir yang sama seperti manusia. Walaupun dirinya di kehidupan yang sebelumnya bukanlah manusia, melainkan hanyalah laba-laba yang tidak sengaja ikut-ikutan mati akibat ledakan di kelas. Ketika Kumoko bereinkarnasi, Kumoko mendapatkan skill Skanda sebagai skill bonus ketika direinkarnasikan, yang banyak membantu Kumoko ketika berada di labirin Misal Eldo. Ketika Kumoko dilahirkan, dia menjadi monster yang merupakan monster terlemah di labirin Misal Eldo. Tapi berkat usaha kerasnya, dia berhasil berevolusi menjadi spesies yang jauh lebih kuat. Yang awalnya dari spesies Small Laser Taratek yang sangat lemah, menjadi Small Taratek, Small Poison Taratek, Zoaele, Edesain, Zana Horowa, Arachne, dan akhirnya berevolusi menjadi ras dewa bernama Shiraori. Ketika Shiraori berhasil berevolusi menjadi dewa, dia menjadi sangat lemah dikarenakan caranya yang tidak biasa dalam lampu sistem. Dengan cara memakan bom GMA dan berpikir bisa mengubahnya menjadi energi murni. Kumoko sendiri terinspirasi memakan bom GMA karena skill glutoni milik Ariel yang mampu memakan apapun dan mengubahnya menjadi energi murni. Dan setelah berevolusi menjadi dewa, Shiraori mengembangkan suatu kemampuan yang mirip dengan kemampuan glutoni milik Ariel. Dan saat ini Shiraori memiliki tujuan yang baru, dikarenakan tujuan awalnya untuk menjadi lebih kuat telah terpenuhi. Karena di dunia itu hampir tidak ada makhluk yang bisa melawan Shiraori, kecuali mungkin Gulie atau Dewi Sariel yang dalam keadaan primanya. Dan saat ini tujuan baru Shiraori adalah untuk membuat Ariel bahagia, yaitu dengan menyelamatkan ibunya Dewi Sariel dari belenggu sistem. Meski harus mengorbankan setengah dari populasi manusia atau bahkan lebih untuk dapat melakukan itu. Number 5. Katia. Karena Tia Seri Anabal merupakan seorang reinkarnasi yang direinkarnasikan sebagai seorang perempuan dan menjadi anak dari seorang duk di kerajaan Aneleid. Di kehidupan yang sebelumnya, dia dikenal dengan nama Oshima Kanata, yang merupakan teman baik dari Yamada Shunsuke dan Sasajima Kyoya. Walaupun sekarang Katia memiliki perasaan kepada Shun. Sebagai seorang reinkarnasi, Katia juga memperoleh skill bawaan ketika dia direinkarnasikan. Katia mendapatkan skill yang mampu membuat kemampuan yang dia miliki diubah menjadi skill point. Katia juga memiliki afinitas terhadap elemen api. Dan di kehidupan yang sebelumnya ketika menjadi Oshima Kanata, dia pernah menyatakan cintanya kepada Wakabahiro. Number 4. Philimos. Philimos Harivenas merupakan anak dari Potimas, patriark dari ras elf yang memiliki umur yang panjang. Sebagai seorang guru, Philimos memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap muridnya. Terlihat dari Philimos yang meminta kepada Potimas melalui telepati untuk mengumpulkan para reinkarnasi menggunakan skill bawaan miliknya untuk melacak keberadaan murid-muridnya dan meletakkannya di desa elf. Philimos sendiri tidak mengetahui bahwa tindakan yang selama ini dilakukannya malah membuat murid-muridnya menjadi semakin menderita. Setelah pertempuran di desa elf, Shiraori menjelaskan tentang semuanya dari awal. Dimulai dari dunia yang berada dalam ambang kehancuran dan Potimas yang membuat dunia lebih cepat menuju kehancurannya, serta alasan kenapa Potimas mengumpulkan para reinkarnasi di desa elf. Tapi sebelum rencana Potimas berhasil, Ariel dan Shiraori berhasil menghentikan Potimas dan membunuhnya. Lebih tepatnya, Ariel menggunakan sihir Abyss untuk menguraikan jiwa milik Potimas dan menyumbangkannya kembali ke sistem sebagai tebusan Potimas atas apa yang telah dilakukan Potimas terhadap dunia saat ini.
Setelah mendengar penjelasan Shiraori mengenai Potimas yang bertujuan menggunakan para reinkarnasi semakin menyalahkan Filimos atas semua yang terjadi. Dan akhirnya Filimos benar-benar dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Sun mencoba menenangkan Filimos, tapi apa yang dilakukan Sun sama sekali tidak bekerja. Dan akhirnya Shiraori turun tangan. Dia mendorong Sun ke belakang dan menggunakan mata iblis kepanikan dengan efek terbalik untuk menenangkan Filimos dan membuatnya tertidur. Number 3. Sophia Karen merupakan seorang vampir dan salah satu dari reinkarnasi yang direinkarnasikan berbeda oleh Dee. Dia mendapat skill vampir sebagai bonus reinkarnasinya, yang membuat Sophia menjadi vampir sejak dia lahir dan mendapatkan gelar True Ancestor yang syaratnya harus menjadi vampir sejak lahir. Sophia terlahir dari keluarga bangsawan di kota Karen yang menganut agama Dewi Sariel, di mana di waktu itu mereka memuja Kumoko karena menganggap Kumoko adalah makhluk ilahi milik Dewi Sariel. Hal itu tidaklah salah, karena Kumoko merupakan cucu dari Ariel yang merupakan makhluk ilahi yang disebutkan di ajaran mereka. Hal itu mengundang perhatian dari daerah sekitar, termasuk kerajaan Oth yang memiliki dendam dengan makhluk yang disebut Nightmare dan mengirim seseorang untuk membuat kekacauan untuk dijadikan alasan berperang dengan kota Karen. Dan hasilnya kota Karen kalah dalam perang tersebut. Ketika perang itu sedang terjadi, keluarga Sophia dibantai oleh para elf yang cuma meninggalkan Sophia dan Merazovis yang berhasil selamat karena di waktu itu diselamatkan oleh Kumoko yang dalam wujud Arachnenya dan dibantu oleh Ariel. Setelah perang berakhir yang dimenangkan oleh kerajaan Oth dan sekutunya, Sophia dan Merazovis memutuskan untuk ikut bersama Kumoko dan Ariel menuju wilayah iblis. Ketika perjalanan mereka menuju wilayah iblis, Kumoko memberikan Sophia pelatihan yang bisa dibilang cukup mengerikan, seperti menyuruh Sophia untuk belajar berjalan dan berbagai pelatihan mengerikan lainnya. Tapi berkat pelatihan yang diberikan Kumoko, status milik Sophia meningkat secara drastis. Sophia juga mampu menggabungkan beberapa kemampuan menjadi satu dan membuatnya menjadi suatu keterampilan yang baru, seperti kemampuan Vermiliency dan Shining Blood Mist. Number 2. Rod dikenal sebagai Sasajima Kyoya, merupakan teman baik dari Yamada Shunsuke dan Oshima Kanata. Tapi sekarang dia berada di sisi sebelah, yaitu di pihak iblis, tempat di mana Shiraori dan Sophia berada. Ketika bereinkarnasi, Rod direinkarnasikan sebagai goblin bernama Razurazu dan ditempatkan di pegunungan mistis yang berbatasan dengan Kekaisaran Reksanan dan wilayah iblis. Ketika itu, Razurazu mulai menerima kehidupannya sebagai goblin dan menjalani hidupnya dengan sepenuh hati di sana. Ketika umurnya sekitar 2 tahun, Razurazu berevolusi menjadi ras hobgoblin dan mulai menyadari kemampuan weapon creation miliknya. Setelah itu, Razurazu bertanggung jawab untuk membuat senjata. Setelah dia memiliki MP dan skill yang cukup untuk melakukan itu, Razurazu juga mendapatkan kemampuan untuk menamai sesuatu dan meningkatkan statusnya baik itu barang ataupun makhluk. Dikarenakan aktivitas goblin yang berubah secara drastis, hal itu menarik perhatian dari para petualang, termasuk Burimi, sehingga mereka menyerang desa tempat Razurazu tinggal dan memperbudak Razurazu dan kakaknya Raza-Raza. Burimis menggunakan kemampuannya untuk mengontrol Razurazu dengan cara membuat Razurazu membunuh dan memakan adiknya sendiri, sehingga Burimis dapat mengontrol Razurazu. Tapi hal itu tidak membuat dia menjadi gila, tapi membuat pikirannya dipenuhi dengan kebencian dan amarah kepada Burimis. Sebagai budak, Razurazu mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dan dipaksa untuk membuat senjata meskipun dia tidak menginginkannya. Dan pada akhirnya kemampuan miliknya berevolusi menjadi Wondrous Weapon Creation, sebuah kemampuan di mana penggunanya dapat memberikan efek spesial kepada senjata yang dibuatnya, seperti menambahkan efek api, petir, ledakan, dan sebagainya. Selama bertahun-tahun, Razurazu terus-menerus menahan amarah dan kebenciannya terhadap Burimis, yang membuat level amarah milik Razurazu menjadi level 9 dan akhirnya mencapai puncaknya
Ketika dia menyadari jika kakaknya Raja-Raja mengkhianati para goblin dan bahkan tertawa di samping Burimis. Hal itu memicu kemarahan milik Razu-Razu yang membuat skill amarahnya mencapai level 10 dan berubah menjadi skill seri 7 dosa mematikan Wrath. Dengan menggunakan skill itu, Razu-Razu mampu terlepas dari kontrol milik Burimis dan membunuh semua orang yang telah memperbudaknya, dimulai dari kakaknya Raja-Raja yang telah mengkhianati para goblin dan diakhiri dengan Burimis. Lalu Razu-Razu mengambil batu abrasial milik Burimis dan dia melihat jika dirinya dapat berevolusi. Lalu dia meninggalkan jati dirinya sebagai goblin dan berevolusi menjadi ogre serta menamai dirinya dengan nama Wrath. Ketika itu, Wrath terus-menerus menggunakan skill seri 7 dosa mematikan miliknya karena dia terus-menerus diburu. Sampai pada akhirnya, dia bertemu dengan rombongan Shiraori dan memutuskan untuk ikut dalam perjalanan mereka menuju wilayah iblis. Number 1. Faerun. Sebelum reinkarnasi, dia memiliki nama yaitu Shinohara Mirei. Dan ketika direinkarnasikan, dia terlahir sebagai naga. Hal itu bisa terjadi karena dia yang membuat Shinohara Mirei direinkarnasikan sebagai ras naga. Karena di kehidupan yang sebelumnya, Shinohara Mirei selalu mengganggu Wakabahiro. Dan alasan kenapa dia mereinkarnasikan Shinohara sebagai naga, karena dia sangat memandang rendah spesies naga. Entah apa alasan dia sangat membenci ras tersebut. Mungkin saja itu ada hubungannya dengan administrator Gulie. Tapi jika memang ada hubungannya dengan Gulie, maka seharusnya cuma Gulie saja yang dibenci oleh Di. Jadi mungkin alasan Di sangat memandang rendah ras naga, mungkin ada hubungannya dengan kemampuan naga untuk dapat bertambah kuat seiring bertambahnya usia. Karena jika dilihat dari sisi yang lain, Di sangat suka melihat Kumoko berjuang sampai hampir mati berkali-kali hanya untuk bertambah kuat. Sampai-sampai Di menciptakan skill baru untuk Kumoko, yaitu skill wisdom sebagai hadiah kerja keras Kumoko karena telah menghiburnya. Faerun terlahir di kerajaan Annelate, tempat di mana Sun berada. Dia dibawa oleh beberapa kesatria dari labirin Misal Eldo setelah menghancurkan sarang laba-laba milik Kumoko. Faerun juga merupakan reinkarnasi yang terakhir paling lama dari semua reinkarnasi, yang rentang waktunya dari yang lain adalah sekitar 7-8 tahunan. Dia diberikan nama Faerun oleh Sun dan menjadi peliharaannya. Ketika Sun mendapatkan gelar pahlawan, Faye membuat kontrak dengan Sun dan kembali ke bentuk telurnya untuk berevolusi. Ketika pertarungan antara Sun dan Sophia, di saat Sophia benar-benar mengungguli Sun dan seluruh kawanannya, Faerun datang dengan bentuk barunya. Setelah Faerun berevolusi menjadi Light Dragon Faerun. Setelah Faerun berevolusi, dia mendapatkan peningkatan dalam status miliknya. Dan dia juga mendapatkan skill yang membuat Faerun dapat berubah menjadi manusia yang menyerupai dirinya sebelum reinkarnasi. Tapi meski telah mendapatkan peningkatan dalam hal status, tapi itu masih jauh dari cukup untuk dapat melawan Sophia. Sehingga Faerun langsung membawa Sun dan yang lain untuk melarikan diri. Baiklah, sekian video kali ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.